Bismillahirrahmanirrahim. Di sana lebih mulia. Lebih mulia. Maka orang-orang yang menyimpan memori Al-Quran di dadanya, di kepalanya, dia telah meniru Lauh Mahfuz sana. Jika connect kalbunya, jika betul ikhlas dia menghafalkan Quran, maka bacaannya itu menggetarkan tubuhnya, menggetarkan darahnya, menggetarkan dagingnya, menjadi darah dagingnya. Maka orang-orang ini ketika mati, bumi tidak berani untuk memakan tubuhnya. Itu rahasianya. Kenapa? Mubarak, diberkahi. Ya. Nah, apa pasrah makan Allah. Dari Lauh Mahfuz itu di atas langit 7, terus turun, dan satu huruf itu dikawal malaikat. Nah, ini kita sebutkan satu kisah aja. Masih ingat surah Al-Hasyr? Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. 3 ayat terakhir. Itu ayat dikawal dari langit sana sampai turun ke langit dunia, belum turun ke bumi. 70.000 malaikat. Sab'una alfan minal malaikah. 70.000 malaikat. Dalilnya ada dalam Sunan Abu Dawud. Hadisnya hasan. Hadis hasan sama seperti hadis sahih dalam Hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ini 3 ayat dibawa oleh 70.000 malaikat. Bagaimana kalau 7 ayat? Bagaimana kalau semua Al-Quran? Ayat yang pendek 4 ayat doang, tapi itu lebih banyak lagi. Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, itu yang mikul turun ke bawah banyak, Pak. Bahkan turun berkali-kali. Maka disebutlah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Jadi setiap ada orang membaca Al-Quran, itu malaikat yang tadi bawa itu, dia akan datang lagi. Mau nggak ditemenin malaikat? Ditemenin jin, temenin malaikat maunya? Tapi jangan heran, jin itu hafal Quran juga sebagian. Maka kalau ada orang kesurupan dibacain ayat, dibacain balik sama dia. Maka bedanya apa? Ruqyah itu bedanya dengan membaca. Ruqyah qiraah kan beda. Ruqyah itu mesti disembur. Itu baru ada efeknya. Kalau kita baca-bacain doang, ya dia baca lagi. Apalagi jinnya tinggal dekat masjidnya, hafal di ayat kursi, Pak. Nah, jadi Al-Quran turun pertama kali turun ke langit dunia, semuanya. Semua Al-Quran itu turun ke langit dunia. Maka turun perlahan-lahan. Nah, bismillah, turun Iqra, turun Muzammil, Muddathir, Wadduha, terus sampai kemudian Idza Jaa Nasrullah dan ayat riba dan Al-Yawma Akmaltu Lakum, selesai. Dan itu panjangnya bukan main. Supaya apa? Linusabbita bihi fuadak, supaya orang menghafalnya mudah. Jadi jangan tergesa-gesa, wala tu'ajjil, ya. Jangan tergesa-gesa. Jangan menghafal pakai hawa nafsu, menghafal pakai qalbu. Karena Quran linusabbita bihi fuadak. Fuad itu qalbu. Quran itu untuk qalbu. Syifa lima fis sudur, mengobati qalbu. Enggak ngobatin otak dia. Otak itu tergantung qalbu. Qalbu benar, otak benar. Kenapa? Idza salaha salahal jasadu kullu. Kalau qalbu benar, semuanya benar. Maka saya dulu waktu masih MTS belajar Al-Quran itu kayak mau disiksa, Pak. Enggak suka. Jadi paling benci itu guru bahasa Arab sama guru Quran hadis. Tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Allah itu merubah hati secepat mungkin. Tiba-tiba saya ketemu ada seorang ulama Muhammadiyah tua yang sudah lama mengajarkan, kalau di kampung saya namanya ngaji makna. Huruf per huruf diajarin, ya. Bismi, bi dengan ismi nama Allahu, Allah Rahman penyayang, Rahim pengasih, atau dibalik gitu, ya. Alhamdulillah segala puji, terus. Dan itu indah sekali. Cuma ngaji beberapa bulan, saya kemudian langsung jadi terbaik bahasa Arabnya di kelas. Kenapa? Cuma karena keberkahan ngaji Quran. Maka dengan Quran, otak saya bisa menjadi agak sedikit brilian lah, ya. Walaupun nggak brilian-brilian amat, ya. Nggak jadi juara umum, nggak. Tapi untuk Quran kita nomor 1 di zaman itu. Dan dengan izin Allah, selama 3 bulan ngaji kitab gundul, kitab yang nggak ada baris, langsung bisa ngomong. Langsung bisa ngomong dengan izin Allah. Kenapa? Babul hub, bab cinta. Ternyata orang yang belajar pakai cinta nggak perlu ngafal. Maka adik-adik, supaya gampang belajar ilmu apa aja, cintai gurunya, cintai ilmunya. Bukan cinta love yang itu, ya. Tapi sayang hormat. Nah, jadi sempat berpikir begini, kalau bisa semua pelajaran itu Al-Quran aja atau bahasa Arab aja. Jadi udah nggak senang sama yang lain. Nah, itu saking cintanya. Jadi kalau udah masuk guru bahasa Arab, kayaknya 2 jam di kelas rasanya 2 menit. Tapi kalau udah masuk guru bahasa lain, 2 jam rasanya, 2 menit rasanya 2 jam, Pak. Di situ mulai mahnya muncul, ya. Apalagi belajar yang lain-lain. Nah, Bapak saudara makan Allah, kalau kita punya anak, ajarkan dia cinta kepada ilmunya.
Nah, nanti ilmunya itu nggak perlu dia capek-capek ngafal. Cukup ingat dia cinta, langsung semuanya masuk. Semuanya masuk. Dan Nabi itu ternyata menghafal Quran dengan cinta. Ya, nah ini Bapak Ibu, saudara makan Allah. Jadi Al-Quran itu, nah ini pendek cerita. Sebenarnya kitabnya panjang sekali. Ya. Imam Suyuti, Imam Zarkashi menyebutkan bagaimana proses turun itu panjang. Mulai dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, turun bertahap-tahap. Kemudian ayat turun pada zaman ini, zaman itu. Kalau kita jelaskan kayak di Masjid Raya malam tadi ya, pada bengong ini kuliah apa ceramah ini. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu rahmatkan Allah. Kesimpulan sederhananya, ketika Al-Quran turun ke dada Nabi, maka Nabi jadi makhluk paling mulia. Ketika Al-Quran turun di Mekah Madinah sekarang menjadi pusat orang teramai di dunia. Bahkan 1 detik pun tidak ada orang yang tidak ke sana. Mesti ada. Kalau udah nggak ada yang zikir di Masjidil Haram, kiamat sudah. Kiamat sudah. Setiap saat ada orang di sana zikrullah. Nah, maka tidak ada, ini hati-hati Pak, yang mau umroh, yang mau haji. Setiap tawaf itu ada wali-wali Allah yang tawaf. Kita aja nggak tahu. Maka hati-hati, berbaik sangka, banyak zikir. Amalannya wali cuma 1, zikir, udah itu aja, nggak lebih. Maka kalau pergi ke sana, segera zikir yang banyak.